Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lagi pula, aku berkata kepadamu, jika 2 orang dari antara kamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Ibu, Bapak, Saudari, saudara terkasih dalam Yesus Tuhan. Dalam bacaan Injil, seringkali orang itu mempermudah, yaitu seolah-olah Tuhan itu memberikan tools atau memberikan suatu manual bagi diri kita cara menegur orang. Seolah-olah seperti itu. Tapi yang dilupakan adalah beberapa poin. Poin pertama yang dilupakan adalah dikatakan apabila saudaramu berbuat dosa. Kalau berbuat dosa berarti tanda bahwa dia melanggar perintah Allah. Melanggar kehendak Allah. Bukan melanggar kehendak sendiri diri pribadi. Bukan juga melanggar kesepakatan. Tetapi melanggar Allah. Baru diomongkan 2 mata. Ya, atau istilahnya 4 mata ya. 2 pasang mata. 4 mata. Sekarang seolah-olah seperti itu. Tetapi Tuhan sebetulnya mau menunjukkan kepada kita tujuan sabda ini ditulis adalah para pengikut Tuhan ini adalah komunitas. Para pengikut Tuhan itu adalah paguyuban. Dan dalam paguyuban itu, anggotanya terdiri dari berbagai macam orang. Ada orang Yahudi, ada orang Yunani, ada orang dari berbagai macam suku bangsa, berbagai macam bahasa, berbagai macam kehendak, berbagai macam kebiasaan. Jadi paguyuban itu, pengikut Tuhan terdiri dari berbagai macam itu. Nah, seringkali orang menilai orang lain itu sesuai dengan pikirannya sendiri. Oh, dia kok seperti itu ya. Contoh konkret ya, contoh konkret. Misalnya ambil contoh konkret. Ibu bapak kalau mendengar ada Romo dari Londo, dari Belanda, itu terkenalnya pertama adalah Romo itu seringkali marah-marah. Betul? Kenapa bisa seperti itu? Karena perbedaan budaya. Ya, yang satu Londo, yang satu sini. Tapi perbedaan dalam cara komunikasi sebetulnya. Kalau kita, orang mendengarkan, itu adalah, apalagi orang itu dihormati adalah dengan menunduk. Tanda bahwa kita mendengarkan orang itu. Betul? Padahal neng Londo, menunduk itu berarti nantang.
orang yang ngomong itu. Sedangkan kalau orang Belanda, tanda orang itu mendengarkan adalah kalau orang itu melihat mata orang yang berbicara. Padahal neng Jawa melihat, menatap mata orang yang berbicara itu adalah nantang. Beda. Maka kenapa kok Romo Belanda itu seringkali marah-marah? Karena dianggap umatnya ini adalah nantang dirinya. Karena kalau ditanya memberi nasihat-nasihat itu Romone selalu ngomong serius, umatnya nunduk. Berarti nantang, maka meluap-luap omongan. Ini kan kita bisa melihat, ini baru cara untuk menegur saja kan, ada perbedaan. Apalagi kita bisa melihat ini adalah paguyuban yang diminta oleh Tuhan, itu senantiasa guyub, senantiasa bersatu. Tuhan menginginkan kalau ini paguyuban, maka orang itu punya martabat yang sama. Punya harga diri yang sama. Maka kalau mau menegur karena orang itu berdosa, jangan sampai pada saat teguran itu membuat aib orang itu tersebar kemana-mana. Jadi Tuhan menginginkan supaya aib orang itu tetap tertutupi. Jangan sampai ini malah justru diumbar ke orang lain. Sehingga martabat orang lain malah bisa runtuh. Karena apa? Karena omongan kita ini justru membuat orang itu menjadi sakit hati. Maka Tuhan menginginkan sadarlah bahwa kita semua sebagai anggota paguyuban, anggota komunitas itu harus menjaga martabat bersama. Dan memang sulit. Kenapa? Karena latar belakangnya masing-masing itu berbeda. Nah sekarang kalau kita melihat beberapa couple, sekarang ada couple, beberapa pasangan. 15 tahun yang lalu ada buku yang meledak, yakni laki-laki dari Mars, perempuan dari Venus. Men from Mars, women from Venus. Gitu ya. Bukunya itu. Dan itu meledak 15 tahun yang lalu. Laki-laki dianggap Mars itu kan lebih jauh dari matahari dibanding dengan Venus yang lebih dekat dari matahari. Maka laki-laki itu dingin, yang Venus itu dekat dengan matahari, maka ini lebih panas. Mereka saling pakai teropong, lirik-lirian. Ukoyone kae sing dari Mars itu melihat, yang dari Venus itu kelihatannya kok menyenangkan. Yang Venus juga melirik yang dari Mars itu kok menyenangkan. Akhirnya orang Mars ini dan Venus ini sepakat untuk hidup bersama. Hidupnya di bumi. Hidupnya di bumi. Maka kalau Anda melihat ibu bapak, laki-laki itu akan bangga kalau disebut dengan cool, betul? Karena daerahnya daerah yang dingin. Kalau perempuan hot, karena lebih panas. Betul? Bener gak? Kalau perempuan disebut dengan hot, bangga gak? Halo? Saya gak tahu karena gak punya istri. Saya sama Romotri gak punya istri, berarti gak tahu. Betul? Kalau laki-laki disebut cool gitu ya, dia cool gitu. Bangga gak? Nah, tapi ketemunya di bumi. Sehingga dalam komunikasi seringkali juga akan ada tantangannya. Dan tantangannya adalah apa? Kebiasaan di Venus dan kebiasaan di Mars ini itu akan terbawa dalam kehidupan rumah tangga. Maka yang seringkali terjadi adalah kebeguan itu. Nah, mau ngomong itu adalah butuh juga yang namanya itu kemampuan untuk mendengarkan satu sama lain. Dalam bacaan Injil ini pun juga dituntut orang yang diberitahu itu untuk mendengarkan. Kemampuan mendengarkan itu berarti memperbaiki komunitas paguyuban. Kalau ini dalam konteks paguyuban. Demikian juga kalau itu dalam konteks keluarga.
Kemampuan mendengarkan antara suami istri ini juga nantinya akan membangun dua pribadi yang berbeda ini tetap bisa menjadi satu. Ingat, dalam bahasa Jawa, suami istri itu hanya satu kata. Garwo, bojo, semah. Betul ya? Satu kata. Suami istri itu kan satu kata. Garwo, bojo, semah. Kalau bahasa Inggris, husband and wife, dua kata. Bahasa Indonesia, suami, istri. Bahasa yang lain, juga dua kata. Berarti tampak bahwa dalam pemahaman kita, budaya kita, ini sudah memperlihatkan bahwa suami istri ini haruslah memperlihatkan satu ungkapan untuk melihatkan bahwa mereka betul bersatu. Kemampuan mendengarkan, kemampuan berkomunikasi, kemampuan untuk mengungkapkan sesuatu, ini juga harus bisa untuk ditangkap satu sama lain. Nah, ini Ibu Bapak, kan persis bacaan nih hari ini dengan tema untuk pasangan suami istri yang berekoleksi, memecah kebekuan supaya mencair. Nah, kita bisa melihat di situ. Kemampuan mendengarkan itu bisa didalami lebih dalam lagi. Kenapa? Karena orang harus mampu membaca kebiasaan-kebiasaan pasangan. Kebiasaannya bagaimana? Itu sebetulnya sesuatu yang merindukan. Ada istri yang bersharing mengatakan bahwa suami saya itu orang yang ngorok sehingga sulit sekali saya untuk tidur malam hari. Tapi pada saat suaminya ini sakit keras, dia mendengar suaminya ngorok, dia bangga dan senang. Oh, berarti suaminya masih hidup. Karena suaminya stroke, tapi dia ngorok. Lalu istri itu merasa yang dulu itu menjadi sesuatu yang tidak bisa diterima, yang setelah kemudian hari itu menjadi sesuatu yang tanda bahwa dia itu masih diberi waktu oleh Tuhan untuk bersama. Nah, Ibu, Bapak, Saudara terkasih dalam Tuhan. Maka kita bisa melihat ada sesuatu hal. Sesuatu halnya adalah kemampuan untuk mampu mengubah diri sedemikian rupa. Tapi dalam mengubah diri sedemikian rupa harus memahami keunikan dari pasangan Anda. Saya mau tanya dulu kepada para pasutri. Para bapak, istri Anda itu perempuan atau laki-laki? Perempuan. Para ibu, suami Anda itu laki-laki atau perempuan? Pernah nggak kalau Anda konflik, Anda mengatakan, "Mbok kamu itu tahu saya, mbok kamu itu seperti saya." Halo? Pernah? Kalau konflik, "Mbok kamu itu memahami saya." Bener ya? Seringkali menuntut. Ingat, yang laki-laki nggak bisa jadi perempuan, yang perempuan nggak bisa jadi laki-laki. Fisik saja unik, apalagi jeruani, gitu ya. Maka kita bisa melihat jeruani itu artinya pola pikir, kebiasaan, pola merasakan, gitu ya. Itu kan akan istilahnya berbeda yang harus diamini karena keunikan pasangan. Dan itu sebetulnya yang seringkali sulit untuk dipahami oleh masing-masing pihak. Nah, Ibu, Bapak, Saudara-saudara kasih. Nah, sekarang kalau ini untuk paguyuban, bagaimana paguyuban atau komunitas? Kemampuan kita, kan umat kita, umat di paroki ini pun juga ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting, ada yang matanya sipit, ada yang matanya belo, ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya pucat. Tetapi karena yang menyatukan adalah iman ini, maka hal-hal yang unik yang dimiliki oleh setiap pribadi harus dipahami. Bukan untuk mau supaya, oh kamu itu lebih baik, kamu kurang putih, lebih baik tak kasih whitening. Tidak perlu. Kenapa? Karena Tuhan sudah menciptakan kita itu baik.
baik adanya dan sempurna. Nah, Ibu Bapak, Saudara terkasih, kalau kita mampu untuk bisa memahami itu, maka cara kita berdialog, kalau kita mau untuk mengubah orang, kalau orang itu sudah melakukan dosa, baru kita menegur orang itu. Kalau orang itu melakukan dosa, bukan kita mau untuk mengubah orang, tetapi mau kalau orang ini berbuat dosa, orang harus berubah untuk kembali ke dalam apa yang menjadi kehendak Allah. Nah, kalau ini dalam konteks paguyuban. Nah, sekarang hal yang kedua adalah di dalam bacaan Injil kita mendengar di sana bahwa apa yang terikat di dunia ini akan terikat di surga, apa yang dilepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Itu berhubungan dengan pengakuan dosa. Tetapi kalau kita bisa melihat, kalau dalam pengakuan dosa itu pun juga kami para imam itu juga melakukan itu atas nama gereja Katolik yang kudus. Jadi bukan atas nama Tuhan kami menghapus dosa-dosamu, enggak. Tapi atas nama gereja. Tentu saja gereja ada Kristusnya di sana. Bukan gereja sebagai hanya lembaga, bukan. Tetapi gereja bersama dengan Kristus. Tapi ada hal-hal yang memang tidak bisa diampuni. Nah, beberapa waktu yang lalu sudah saya omongkan. Nah, yang membuat kami iri adalah yang bagian ketiga. Jika dua orang di antara kamu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan itu akan dikabulkan oleh Bapa di surga. Saya dan Romo Tri ada di sini iri dengan Anda. Kalau Pak Sutri meminta sesuatu sambil ngajak dengan pasangannya, yuk berdoa. Karena 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, di situ aku hadir. Berarti kalau Anda doa bersama, berarti kehadiran Allah ada di situ. Nah, kalau Romo doa paling mau ibadat bareng, tapi permohonannya kami nggak pernah sepakat. Lah karena Romo Triatmoko mendoakan adik-adiknya, mendoakan kakaknya sendiri, saya juga mendoakan adik-adik saya. Kan kesepakatan nggak pernah dirembuk. Ya. Sedangkan kalau Anda bisa mendoakan bersama. Nah, kami iri. Maka Ibu Bapak Saudara terkasih, yang ada adalah karena doa Anda pasti didengarkan oleh Allah, maka doakanlah kami para imam. Ya, doakanlah kami para imam. Jadi bukan Anda, Romo, doakanlah kami, keluarga kami. Oh, kualik gitu. Karena Anda yang bisa misalnya meminta kesepakatan bersama untuk supaya Allah mengabulkan. Dengan seperti itu, maka kita bisa melihat bahwa Tuhan menghendaki supaya Anda, yang ini Pak Sutri ini, ya istilahnya couple ini, untuk saling mendengarkan, saling memahami satu sama lain, sehingga bisa terjalin satu kesepakatan bersama. Mau menuju kemana keluarga ini dibentuk, mau menuju kemana, apa yang harus dilakukan supaya keluarga itu menjadi keluarga yang sungguh-sungguh memperlihatkan keluarga yang kudus. Karena pasangan suami istri adalah jalan menuju kepada kesucian. Tidak hanya kebahagiaan, tetapi juga kesucian. Kalau kesucian berarti kebahagiaan itu tidak hanya di dunia ini, tetapi juga bersama dengan Bapa di surga. Jadi Anda bersama menuju kepada kesucian. Saya percaya dan saya yakin bahwa Anda sudah dibekali dengan rekoleksi tadi dan Anda meluap-luap. Maka saya mengundang Anda untuk memperbarui janji perkawinan. Saya mengundang untuk kita siap-siap untuk upacara pembaharuan janji perkawinan. Saya meminta kepada Anda, dan juga bukan hanya ini untuk mereka yang ikut rekoleksi saja, tetapi untuk para pasutri yang datang bersama-sama, silakan Anda untuk memegang tangan pasangan Anda. Kita resapkan lagu ini, walaupun lagu ini bukan lagu rohani, tetapi lagu yang mungkin bisa mengingatkan Anda akan pasangan Anda, akan cinta Anda.
Sebelumnya silakan untuk yang rekoleksi bisa memasang mantila. Karena mantila itu adalah sarana doa. Mantila biasanya dipakai oleh suami istri, oleh istri, tetapi itu dipakai untuk bersama Anda, bersama-sama dengan pasangan. Silakan. Seperti pokoknya kesepakatan Anda dengan panitia, silakan. Baik, pegang tangan pasangan Anda. Untuk yang tidak ikut rekoleksi, pegang juga pasangan Anda. Kita dengarkan lagu berikut ini. Saya mengundang Pak Sutri untuk berdiri. Silakan Anda saling bersalaman. Lalu letakkan tangan kiri di pundak pasangan Anda. Anda saling berhadapan satu sama lain. Untuk yang tidak ikut rekoleksi, boleh mengikuti juga mengulangi janji perkawinan. Silakan saling berjabatan tangan kiri di pundak pasangan Anda. Saya persilakan petugas. Ibu bapak, saudari-saudara, saya akan mengucapkan janji pernikahan dan semua peserta akan mengikuti dan menirukan. Nanti kita bergantian, saya akan memulai dulu dan kemudian nanti bergantian dengan istri. Sebutkan nama dari pasangan masing-masing ketika menyebutkan. Janji perkawinan, istriku Marta Irin, pada saat ini aku mengulangi janjiku kepadamu. Aku mencintaimu dan akan selalu setia kepadamu dalam untung dan malang, dalam sehat maupun sakit, seumur hidupku. Demikian janjiku kepadamu di hadapan Tuhan, Romo dan umat yang hadir di sini. Kepadamu di hadapan Suamiku, Beni Mulyadi Noto Prayitno, pada saat ini aku mengulangi janjiku kepadamu. Aku mencintaimu dan akan selalu setia kepadamu dalam untung dan malang, dalam sehat maupun sakit, seumur hidupku. Demikian janjiku kepadamu di hadapan Tuhan, Romo dan umat yang hadir di sini. Allah yang berkasih, lihatlah pasangan suami istri yang baru saja mengucapkan janji perkawinan dan mereka mengulang kata-kata yang sama seperti pada saat engkau menyatukan mereka sebagai suami istri. Semoga rahmat kesatuan, rahmat kesetiaan ada di dalam diri para pasangan suami istri ini. Semoga Roh Kudus-Mu semakin menyemangati mereka dalam menebarkan cinta yang sudah Kau tanam dalam hati suami istri ini. Allah yang berkasih, kami mohon berkat-Mu melimpah untuk mereka. Bukan hanya untuk pasangan suami istri ini saja, namun juga untuk pasangan suami istri di paroki kami.
Sehingga mereka yang ada di dalam kesulitan dalam komunikasi, Engkau tetap menyemangati mereka, mengetuk hati mereka, supaya mereka mampu untuk mengkomunikasikan apa yang ada di dalam hati dan pikiran mereka, sehingga mereka bisa menyerupai keluarga kudus di Nazaret seperti Bapak Yusuf dan Bunda kami Maria. Maka kami mohon berkat-Mu yang melimpah untuk mereka semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ibu Bapak silakan boleh untuk saling memeluk, saling mencium boleh.